Indonesia ya, negara kepulauan ya, dan di laut kita itu ada 15 sampai 18 juta ton ikan lestari. Nah, tapi kita juga melihat bahwa profesi nelayan ini kan itu adalah profesi yang termiskin ya, dengan nilai tukar nelayan juga yang paling rendah itu. Padahal kita punya emas biru yang luar biasa sekali. Nah, demand ya masih di atas 20% anak-anak Indonesia yang menderita stunting. Permasalahan gizi di Indonesia masih perlu diperhatikan. Nelayan menjadi profesi mayoritas yang digeluti warga Kamal Muara. Ikan hasil tangkapan dijual dan sebagian lagi dikonsumsi sendiri. Harga ikan kan masih stabil, lebih kan. Sekarang ini tinggal 20 lebih. Itu susahnya. Harga ikan ini kan murah. 40% ke petani, 60% ke nelayan. Saya berekspektasi akan mendapat banyak ikan, namun faktanya setengah wadah pun tidak penuh. Tampak seperti tercemar dan kekhawatiran akan polusi udara yang ditimbulkan oleh asap PLTU. Sekarang kami mau cari 200 ataupun 100 ribu, kami harus meninggalkan Pulau 9 ini 2 jam ke sana. Itu pun kok kalau dapat. Ternyata para nelayan yang bermukim di pesisir di mana dikelilingi oleh sumber protein justru mengalami malnutrisi loh. Berdasarkan data dari salah satu provinsi di Indonesia yaitu Banten pada tahun 2017, terdapat 22 anak yang mengalami kurang gizi dan 3 mengalami gizi buruk, yang mana anak-anak tersebut berdasarkan dari keluarga nelayan. Lantas, apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya? Penyebab malnutrisi atau kekurangan energi kronis pada masyarakat pesisir disebabkan oleh 2 penyebab. Penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Penyebab langsung dari kekurangan energi kronis pada masyarakat pesisir adalah kurangnya konsumsi pangan sumber energi yang mengandung zat gizi makro yang terjadi dalam waktu bertahun-tahun dan waktu yang lama. Hal ini dipengaruhi oleh pola konsumsi dari masyarakat pesisir itu sendiri. Kekurangan energi kronis atau malnutrisi juga disebabkan oleh beberapa faktor tidak langsung. Di antaranya adalah yang pertama, yaitu tingkat pendidikan yang rendah dari masyarakat pesisir. Mengapa? Karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka akan semakin mudah penerimaan informasi terkait dengan gizi yang akan diterima oleh masyarakat tersebut. Kemudian yang kedua adalah tingkat pengetahuan terhadap gizi. Hal ini dikhususkan kepada ibu rumah tangga karena ibu rumah tangga adalah yang memegang kunci untuk cara memilih, mengolah, dan juga menyajikan makanan kepada keluarga. Kemudian yang ketiga ada pendapatan keluarga. Mengapa sih pendapatan keluarga berpengaruh terhadap kekurangan energi kronis atau malnutrisi? Hal ini dikarenakan pendapatan keluarga yang tinggi akan memiliki kesempatan yang lebih besar dalam memenuhi kualitas asupan makanan, baik keberagaman jenis maupun jumlah makanan yang akan dikonsumsi oleh keluarga tersebut. Kemudian selain itu juga budaya daerah. Mengapa budaya daerah mempengaruhi kekurangan energi kronis atau malnutrisi? Hal ini dikarenakan ada beberapa hal tabu atau budaya yang masih tabu yang ada di masyarakat. Contohnya adalah larangan memakan ikan bagi ibu hamil. Padahal ikan merupakan makanan yang memiliki nutrisi yang tinggi dan juga protein yang tinggi bagi ibu hamil dan juga janin. Masyarakat mengkhawatirkan bahwa ketika ibu hamil memakan ikan, maka janin yang akan dilahirkannya akan berbau amis, padahal hal ini tidak benar adanya. Dampak yang terjadi apabila malnutrisi pada keluarga nelayan tidak segera ditangani yaitu dapat menyebabkan tingginya angka kematian pada ibu, bayi, balita, serta rendahnya angka harapan hidup, dan juga dapat menghambat perkembangan dari otak dan juga fisik dari anak nelayan. Selain itu, dampak selanjutnya adalah meningkatnya resiko bayi lahir dengan tingkat zat besi yang rendah. Tingkat zat besi yang rendah ini akan mempengaruhi pertumbuhan daripada sel otak yang pada kemudian hari akan menurunkan tingkat IQ anak sebesar 10%. Selain itu, malnutrisi juga dapat mempengaruhi adanya pertumbuhan dari sel, yang dimana akan mempengaruhi daripada kesehatan emosi dari anaknya, sehingga ditakutkan pada kemudian hari kesehatan emosional anak akan sedikit terganggu. Untuk menanggulangi masalah ini, maka kita perlukan upaya intervensi. Intervensi yang dapat kita lakukan yaitu intervensi spesifik dan sensitif.
Salah satu upaya intervensi spesifik ialah program Gizi Sejahtera Nelayan, di mana tujuan utama program ini ialah untuk meningkatkan status gizi nelayan dan keluarganya melalui konsumsi ikan sembari mempertahankan kesejahteraan ekonomi mereka. Untuk melaksanakan program ini, maka kita butuhkan alat pelaksanaannya, antara lain melalui Koperasi Gizi Nelayan Terpadu, di mana koperasi ini nantinya akan menjadi pusat distribusi dan pengelolaan ikan untuk konsumsi nelayan. Koperasi ini juga menjadi fasilitator untuk sistem barter dan distribusi silang antar nelayan kecil dengan nelayan besar. Dan nantinya koperasi ini juga menjadi pusat edukasi dan pelatihan gizi bagi nelayan dan keluarganya. Sedangkan untuk upaya intervensi sensitif atau yang tidak berkaitan dengan aspek kesehatan, diantaranya pembangunan infrastruktur di daerah pesisir yang dapat meningkatkan aspek sosial dan ekonomi para nelayan. Kemudian program urbanisasi yang berkaitan dengan peningkatan akses transportasi. Kemudian ada perlindungan hukum baik terkait wilayah penangkapan, harga jual hasil tangkapan, hingga keselamatan dan kesehatan kerja nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Kemudian ada bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang dapat meningkatkan pengetahuan dan skill-skill para nelayan untuk bisa meningkatkan sosial dan ekonomi mereka. Kemudian ada pengawasan terkait sanitasi lingkungan dan akses air bersih, serta juga bantuan dana untuk perbaikan rumah yang tidak layak huni. Namun di samping itu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari upaya pencegahan dan juga penanggulangannya. Yang pertama, dari intervensi spesifik itu dipengaruhi oleh pendidikan nelayan, di mana di pendirian dan juga pengelolaan koperasi itu diperlukan pengetahuan pengelolaan keuangan yang memadai, dan yang kedua itu dipengaruhi oleh preferensi usaha dan juga perilaku ekonomi masyarakat, khususnya nelayan, di mana yang kita tahu bahwasanya nelayan itu lebih suka melakukan sebuah usaha secara perseorangan ataupun dengan keluarga intinya saja dibandingkan dengan komunitas tertentu. Dan yang terakhir juga dipengaruhi oleh strata sosial masyarakat. Faktor yang mempengaruhi intervensi sensitif yang pertama ada ketersediaan anggaran guna keberhasilan pembangunan infrastruktur. Yang kedua, adanya partisipasi masyarakat. Yang ketiga, ketersediaan transportasi yang baik guna keberhasilan distribusi makanan. Yang keempat, regulasi hukum yang diperkuat. Yang kelima, infrastruktur sanitasi yang baik, seperti penyediaan akses air bersih dan faktor-faktor lainnya.